Dalam rangka menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru, mohon kepada masyarakat untuk menikmati liburan sekaligus berhati-hati, tidak merupakan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Selamat Tahun Baru dan selamat Hari Raya Natal. Jika wajib melawan COVID-19, ingat, iman, aman, dan imun. Berbagi doa, jangan lupakan ibadah. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak. Hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Iman, aman, dan imun. Selamat siang pemirsa Gatra TV, jumpa lagi bersama saya Cecilia Karina di acara Gatra Bicara yang didukung oleh Satgas COVID-19. Sudah hampir setahun Indonesia dilanda pandemi COVID-19, membuat kondisi perekonomian masuk ke jurang resesi. Karena pada kuartal 3 tahun ini pertumbuhan ekonomi masih berada di angka minus. Hal ini diakibatkan oleh terhentinya pergerakan ekonomi masyarakat karena masih tingginya penyebaran virus COVID di beberapa daerah. Namun, Indonesia terus berusaha untuk segera keluar dari himpitan ekonomi ini. Berbagai industri berusaha untuk kembali menggeliat dan kembali memutar roda perekonomian. Tentunya kebangkitan ini diiringi dengan kewaspadaan akan kesehatan para pelaku industri tersebut agar tidak menciptakan klaster-klaster baru. Industri ekonomi kreatif salah satunya merupakan sektor yang mulai terlihat kembali bergairah, walau tertatih dan dengan kewaspadaan yang tinggi. Kontribusi terhadap kegiatan ekonomi mulai terlihat. Bagaimana usaha para pekerja seni agar tetap aktif di masa pandemi ini? Sudah hadir bersama kita Mbak Indi Berens sebagai presenter. Oke, kebetulan Mbak Indi Berens belum dapat masuk. Kalau gitu ada Mbak Mersia Dewi atau yang biasa dipanggil dengan Bu Miao. Halo. Iya, enaknya panggil apa nih, Bu Miao? Bu Mia aja, Bu Mia. Bu Mia ya. Oke, kemudian ada Mas Rio Febrian selaku penyanyi. Halo Mas Rio. Halo semuanya, selamat siang. Kemudian ada Mas Ferdi Hasan yang juga sebagai presenter. Halo Cecilia dan juga semuanya, selamat siang. Sorry lagi di mobil. Jadi ada spion sedikit. Salam. Iya nggak apa, Mas Ferdi drive safely. Kemudian ada Mas Ben Kasyafani sebagai pemain sinetron ya Mas. Yes, halo apa kabar semuanya? Kabar baik. Lagi di mobil jadi agak bergoyang-goyang. Oke, kita sambil menunggu Mbak Indi Berens, gimana kalau kita mulai perbincangan kita? Boleh. Boleh. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, dalam kegiatan sehari-hari pastinya kan ada perbedaan dong sebelum dan sesudah adanya pandemi ini. Nah, kalau boleh cerita dong sedikit perbedaan apa sih yang diterapkan di rumah masing-masing untuk melindungi diri dari COVID, diri dan keluarga ya tentunya dari COVID-19. Dimulai dari Bu Mia dulu kali ya, ladies first.
Apa tadi? Gimana? Kan pasti ada perbedaan nih dunia sebelum dan sesudah adanya pandemi. Nah, boleh nggak cerita sedikit perbedaan apa nih yang diterapkan oleh Bumia di rumah untuk melindungi diri dan keluarga tentunya dari COVID? Yang pertama, kalau bisa nggak keluar rumah, waktu itu beda ya. Ya protokolnya kayak biasa sih, protokol kesehatan biasa, ya kayak cuci tangan, pakai masker, terus kalau habis dari bepergian ya kita bersih-bersih, mandi gitu. Apalagi ya, saking udah lamanya jadi kayak udah jadi biasa kali ya, udah jadi sama gitu. Terus sebenarnya sih nggak ada ini ya, nggak ada perbedaan yang kalau dari make up sih kayak semuanya udah aku beresin, udah banyak proses yang hampir bersama. Cuman kalau sekarang ini lebih ke banyak tes yang harus aku jalanin, gitu, tes PCR, tes swab antigen. Kok sering melakukan tes ya, Bu? Halo Bumia. 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 Offline. Sepertinya ada gangguan koneksi. Mungkin ada gangguan koneksi. Oke. Ya. Sambil nunggu Bumia bergabung lagi bersama kita, boleh dilanjut Mas Rio, Mas Ben, Mas Ferdi, saling timpal aja nggak apa-apa ya, kita kayak ngobrol aja santai. Kok jadi kayak kaku gini? Ngikut aja. Iya. Sorry nih Mas. Gimana? Nah itu udah bergabung bersama kita Mbak Indi Beres. Hai, apa kabar? Semuanya. Halo Mbak Indi, apa kabar? Hai Mbak Indi. Hai. Kabar Mbak Indi. Merry Christmas ya Mbak Indi. Ya, selamat Hari Natal Mbak Indi. Mas Freddy di mana? Oh, makasih Rara di yang merayakan di sini ya. Oke. Mas Iya. Freddy lagi di mana sih? Lagi di mobil Mbak Indi. Aduh, beda banget ya. Rumahnya di mobil ya? Mbak Mia, alis aku udah sinkron belum? Alis aku udah oke. Bumia nge-freeze. Udah ya. Bumia nge-freeze. Oke, Bumia udah balik lagi ya. Hai Mbaknya. Apa kabar? Iya. Maaf ya tadi ada problem. Ada apa? Ada problem kan ya Mas? Iya. Selalu dari dulu kalau problem. Konsisten itu Indi, nggak ada masalah. Mas Rio gimana? Oh, Bumia? beda kalau ini mic-nya ya. Ya. Udah? Udahlah. Udah belum? Bumia boleh lanjut ya tadi pembicaraan kita ya Bumia. Maaf mengganggu Mbak Iya. Mia, maaf banget aku takut. Gue juga udah lupa tadi ngomong apa. Gak ngomongin sampai di tadi tes ya, melakukan tes cukup sering ya Bumia ya. Sekarang trennya lagi itu ya. Karena tes kan udah lebih gampang, jadi buat pekerjaan lebih ke sana sih. Sama kalau kita ketemu orang, jadi lebih melangkah lebih jauh lagi kalau ketemu orang, jadi kita semua tes baru ketemu buat screening aja. Oke, sama mengurangi. Habis Ketinggalan ketemu. tes apa Mbak Mia? Mbak Mia tes apa? Aku ketinggalan, aku baru masuk nih. Sorry tes apa? Iya. Pasti bukan tes IQ yang di. Ini lagi bertanya. Koneksi mungkin. Atau tes apa? Lagi bertanya-tanya Mbak Indi, kegiatan sehari-harinya gimana nih? Pastikan ada perbedaan sebelum dan sesudah adanya pandemi. Nah, kalau boleh mungkin cerita sedikit perbedaan apa sih yang diterapkan di rumah masing-masing nih untuk menghindari COVID-19. Iya. Tapi kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, jangan jadi kaku gini. Nah, mungkin boleh dimulai dari yang ladies dulu. Ladies first, tadi Bumia, terus sekarang mungkin Mbak Indi, baru dilanjut dengan Mas Rio, Mas Ferdi, Mas Ben. Cerita-cerita dong. Aku tuh nggak Lagging ya? Aku bingung aja mbaknya kok kayak ngomongnya slow. Oh, kayak slow-mo gitu. Aku sih nggak kaku, cuman kalau dalam dunia ini bicara itu nggak boleh timpa-timpa, harus menunggu, jadi kaku. Kalau kaku tuh ya kayak iya mbaknya bicaranya kan slow,
Jadi memang santai. Kayaknya ada gangguan nih. Kayaknya Iya, mbaknya jadi slow mungkin banget. ya. Signal kayak ada Jadi signal. slow. Oh. Jadi kalau kita sebagai teman-teman profesi kalau boleh minta, mbaknya juga jangan terlalu slow banget. Jadi Iya. Maaf nih ada kesalahan teknis. Kirain aku kok pada diem semua. dan cuman mungkin kalau Nah, udah nih. sebagai penyiar radio ya Mas Ben masih siaran radio ya. Oke, itu kan kalau bicara Masih. ya. Iya. Oke. Jadi siapa duluan? Boleh ngobrol aja, kita kayak ngobrol aja. Galak Mas Kayak- Ben. Udah. Kayak lagi arisan gitu. Bintang pakai kumis. Abang jago. Aduh, sering-sering begini menyenangkan loh untuk bergadang koneksi. Ini disaksikan 1000 orang loh, bukan hanya kita berlima loh. Hai semuanya. Oke baik. Coba lihat wajah Mbak hostnya deh. Nanti dirinya Mbak host. Iya. Gak bisa kelihatan Mbak ini. Nah, ini udah bisa. Halo. Tadi pertanyaannya belum dijawab tuh. Pertanyaannya. Ya, Teh Indi deh. Tendi. Oh, panggilnya Teh Indi ya enaknya ya. Teh. Teh Indi ya. Kita mbaknya aja memanggil mama juga boleh. Selain kamu. Aduh, seneng banget nih kalau sering-sering gini jadi nggak terlalu kaku ya akunya. Saya nggak takut, tolong bantu ya. Tepuk tangan dong, saya nggak takut pecatannya. Soalnya biasa kan Gatra serius. Sekarang sersan, serius tapi santai. Kok serius? Ayo dong. Serius. Sama kita mbak, mau dibawa serius atau dibawa santai ya nggak mas Ben? Iya dong. Mbak ini cerita di rumahnya berbeda enggak? Iya dong, cerita-cerita dong Teh Indi, kita kan pengen tahu. Iya. Please. Cerita apa ya? Aku nggak dengar kamu ngomong apa soal tadi karena Oh, nggak denger. Iya. Sekarang denger nggak? Dengar, cuma ke pertanyaan tadi mungkin baru. Oke. Pertanyaannya ya, aku ulang lagi ya. Oke. Sabar ya, kan. Ini dalam kegiatan sehari-hari, kan sebelum pandemi dan sesudah pandemi pasti ada perbedaan dong. Nah, boleh nggak sih cerita sedikit perbedaan itu tuh yang diterapkan di rumah masing-masing untuk melindungi diri dan keluarga dari COVID-19, Teh? Ke rumah aja. Biar lihat. Ya, Bener nih. aku nggak nuduh sih, tapi biasanya sih rata-rata orang tua tuh pasti akan jauh lebih protek, akan jauh lebih double untuk apa ya, protek semuanya gitu. Terkadang malah diri sendiri jadi lebih ribet dibanding ngurusin anak-anaknya gitu. Kalau di rumah sih yang udah jelas sabun jadi cepet habis ya. Kan kalau dulu kan mungkin habisnya karena mungkin situasi yang beda, tapi karena di rumah itu pasti harus lebih sering cuci tangan. Apa-apa lebih 3 bulan awal itu memang awal yang sangat sulit untuk bisa membuat anak-anak ngerti cuci tangan itu nggak cuma sekedar kalau mau makan aja, tapi setiap saat ada pegang mainan segala macam. Itu situasi di dalam rumah ya. Terus sudah mulai apa ya, nggak terlalu, anak-anak tuh nggak terlalu banyak dikasih banyak teori karena mungkin mereka dari lahir juga udah lihat ibunya nggak berhenti ngomong ya. Jadi terkadang mereka melihat dari pada saat pergi mama udah masker. Kadang kita personil 4 orang keluarga dulu, aku tuh bisa bawa 8 masker supaya kalau ada yang sobek lah, ada yang jatuh lah, atau ada yang kadang tas aku bisa lebih banyak ya, sanitizer dan lain sebagainya. Nah biasanya kalau mereka melihat apa yang sudah dilakukan orang tua itu demikian, itu mereka melakukan hal yang sama baik di rumah maupun di dimanapun juga. Nah cuman kan yang paling PR itu adalah gimana caranya supaya mereka tetap bisa menjadikan rumah itu adalah tempat yang nyaman dan aman untuk mereka. Gak cuma sekedar kesehatan dari luar aja yang kita protek, tapi kan hati, mental, pikiran dan semuanya kan jelas. Betul. Jadi ya paling nggak kalau untuk masalah jajan pun juga agak sedikit kita pikirkan karena jajan di 3 bulan awal ya.
Jadi kalaupun misalnya ada hantaran layanan online pun ya kita mesti agak lebih apa ya, lebih bersih juga lebih banyak. Terus ya pasti aku orang anak-anak di rumah juga tahu aku banyak bicara, sehingga pandemi pasti akan lebih double lagi atau triple lagi bicaranya gitu kan. Jadi ya itu tujuannya memang sekedar untuk membuat mereka mengerti. Karena anakku kan kok ada 2 yang jadi ya, maksudnya yang jadi besar gitu ya. Yang satu 17 tahun, yang satu 3 tahun. Itu kan tipikalnya juga udah beda-beda. Cara kasih tahu ke anak 17 tahun sama kasih tahu ke anak 11 tahun sama ke biangnya, ya itu kan udah beda tuh ya. Jadi ya mereka sendiri pun juga harus aku tempatkan bahwa cara ngasih tahu si kakak Rafa nggak bisa dengan ngasih tahu ke Manuel gitu. Jadi ya Manuel tuh lebih banyak harus berulang-ulang, harus ayo Manuel pakai masker. Terus kalau Rafa dia udah cukup mengerti ya, paling untuk double untuk ngasih tahu jangan sampai ketinggalan dan sebagainya, sanitizer. Ya cuma ya gitu ya, memang harus agak lebih kenceng dan memberi contohnya dari diri kita sendiri. Enggak sih Mbak Host? Iya, aku dengar keren banget. Apanya rambut aku? Iya, rambutnya, ceritanya, cara penerapannya. Itu keren ya, kayaknya biasa aja deh. Kayaknya. Gimana Mas Ferdi dan Mas? Boleh nggak dijawab? Boleh nggak dijawab? Udah selesai ngomongnya, boleh. Boleh. Tunggu. Mas Ben, kamu kok kenapa ini? Abang jago. Nah, itu kan aku yang banyak bicara. Kalau Mbak Mia bagaimana Mbak Mia di rumah? Sudah tadi. Aku sama aja sama Mbak Indi. Banyak bicara. Tumben. Iya dong. Kan banyak bicara. Sesuai sama nama acaranya, Gatra Bicara. Betul. Mas Ferdi? Banyak bicara, nggak ketemu siapa ya, bicara aja sendiri ya. Dan ya. Ini hari-hari aku deh. Sama pandemi. Kalau di itu di mobil Mas Ferdi, coba dong cerita. Ini semua kan juga pada pengen tahu Mas Ferdi lah. Dari di mobil tuh gimana ceritanya gitu sama Mas Ben. Mas Ferdi. Baik aja kan, kok bisa ada di mobil sendirian? Alhamdulillah baik. Lagi enak aja di mobil. Enak aja di mobil ya. Memang lagi di mana? Aku tuh kan baru join, jadi mungkin semua teman-teman sama Mbak Host juga kan pengen tahu Mas Ferdi lagi di mana. Kalau Mas Ferdi kan pasti di Jogja kan ya. Mas Ben juga lagi di mana? Aku lagi di puncak nih, lagi nganter laundryan. Jadi aku laundryannya di puncak gitu. Cukup jauh ya Mas Ben ya. Iya. Biar nyampe Jakarta kering ya. Dulu ya. Nyampe Jakarta udah kering duluan ya kan. Tapi masih kusut sih tetap. Gitu. Kalau Mbak Ben, Host, cerita mana Ben, Mbak cerita Host? Ben. Apa? Gue cerita ya. Kemarin paling kerasa waktu awal-awal biasalah standar semuanya kan rapin prokes ya. Sanitizer apa semua disinfektan terus rumah. Terus sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu akhirnya jadi penyintas juga. Akhirnya terpapar sekitar sebulan yang lalu. Terus tes awalnya gara-gara indera penciuman hilang. Kalau perasa kan lama ya hilang ya perasa ya. Iya. Rata dong. Iya. Terus Kita karena udah hidup ngobrol apa aja. terus udah gitu tes ternyata positif, jadi ya akhirnya harus isolasi mandiri. Nah begitu isolasi mandiri baru kerasa tuh di rumah perbedaannya gitu kan. Ya pasti bisa ranjang, tapi ini bukan gara-gara berantem ya emang. Sudah pernah. Jadi mau kan, ceritanya tentang Pindah apa kamar ini? maksudnya. Maksudnya bisa kamar kan nggak boleh. Iya. Oh iya. Maksudnya gini. Kenapa? Mungkin bukan kisah ranjangnya kan Mas Ferdi. Ini sebagai sahabat mungkin aku bisa bantu. Gimana Mbak Indi? Orang kan pengertiannya ya Mas Ferdi ya. Sebagai sahabat di manajemen ini kita perlu membantu. Kalau kisah Boleh, ranjang boleh. kan orang-orang nanya gini, udah pernah kok masih lagi. Beda virus tuh, beda virus. Kita Yang ini isolasi mandiri. Kita kamar kali Pak. boleh saya cerita, boleh saya lanjutkan cerita saya? Sorry. Virus expire yang dulu teh. Enggak kan dia bisa kamar semuanya, terus akhirnya harus di kamar sekitar 17 hari. Emang si COVID ini agak posesif ya, kita di kamar 17 hari kan bosan juga.
Tapi ya udah habis 17 hari pas tes masih positif, terus habis itu nggak lama tes lagi udah negatif, jadi udah bisa kembali beraktivitas. Nah setelah itu baru memang di rumah jadi lebih berjaga-jaga gitu, ada yang batuk bahkan sempat 4 hari ya semuanya pada pakai masker gitu di rumah, sama istri sama anak pakai masker semua gitu, tapi nggak jaga jarak sih, tetap jarak. Mau nanya boleh nggak? Boleh. Dari mana? Pada saat saya dari sini aja Pak, belum ada perubahan. Makanya saya dan Caroline ya Mas, mau nanya ya. Apa silakan? Rolin. Esther aja, Esther lebih cocok. Esther. Aduh sakit. Kalau pertama Silakan. kali yang Bapak lakukan pada saat sudah keluar kamar itu apa Pak di rumah? WhatsApp grup ya Ben ya kan waktu itu. Iya, langsung Ya kasih kabar. setelah lama memang kalau urusan sendiri apa semua bisa ditahan ya, tapi ada beberapa yang nggak bisa ditahan kan. Yaitu? Langsung gaspol lah kerjanya Yaitu? maksudnya, gaspol lagi kerjanya gitu. Oh Semangat iya lagi, iya. gitu. Itulah. Betul Mbak Cici lihat. Tapi kan tetap ya, kan boleh pakai masker tetap kan. Kurang lebih berapa lama tuh Mas Ben? Semua pakai masker gitu. Tuh, Mbak Cici nanya kurang lebih berapa lama tuh Mas? Makasih loh Teh Ini dibantuin. Iya. Sama Mas Cici. Atau enggak yang dari belakang lah, maksudnya dari belakang itu didorong semangatnya gitu supaya Support gitu. udah bisa. Gitu sih. Oke, cukup. Udah terlalu jauh nih pembicaraan ini, mulai melenceng dari konsep ya. Lanjut ke yang lain. Kita jadi bertanya jauh Pak. Mas Rio nih yang di Jogja coba menyapa semua Hai Mbak Pemirsa. Caroline Hai. yang ada di Jakarta, ya Kak Sari, Mbak Caroline yang rambutnya sekarang semi kriwil ya, Ya, sesuai dengan hati dan hidup. cantik sekali. Aduh, gue ini harus dibawa loh, tonton orang. Oke. Maaf ya Mbak. Ada pertanyaan lain mungkin pekerjaan kali mungkin Mas Rio. Kalau Jadi masuk goyang aja. pandemi itu, Tendi, waktu masuk pandemi Itu nanti, itu nanti. 4 bulan lah, 4 bulan gue di Jogja terus di rumah dan Tenang kan? panggung, Emang kan? seneng di rumah. Panggungnya nggak ada, panggungnya ya kayak begini online, kita nyanyi kayak orang gila, ya kan? Nggak ada penonton di sana di sini, tapi ya gimana lagi harus di jalan gitu. Yoi. Berharap setelah ada nyanyian, akhirnya ditepuk tangan ini nggak ada tepuk tangan, tapi tetap ya, walaupun ya apa ya tetap dijalanin lah. Tapi emang 4 bulan pertama tuh bener-bener di rumah, ya itu kayak Teddy tadi, karena udah ada anak, apalagi anak-anak gua kan masih pada kecil-kecil tuh, ngasih taunya untuk selalu cuci tangan, terus bersih-bersih itu memang lebih ini lagi, lebih susah lagi. Tapi pada akhirnya berjalan gitu, akhirnya mereka jadi terbiasa pakai masker juga biasa, cuci tangan biasa, terus menghadapi sekolah dari rumah itu juga, sekolah online itu. Oh iya. Ternyata memang itu susah sekali ya saudara-saudara. Semangat banget kayak Tendi ya pas SMP. Ya. Pasti Tendi juga seneng jadi kepala sekolah di rumah ya. Nah, Kepala sekolah banyak ngomong ya. Ya. Jadi bakatnya Tapi Tendi. mungkin semua teman-teman di sini barangkali lalu apakah Bunia, Pak Ben, Pak Tio, dan Pak Ferdi pernah nggak pada saat awal-awal harus mendampingi anak untuk belajar di rumah online. Kalau yang 17 tahun sih cuci kamarnya aja Sendiri. jadi dari dalam. Udah banyak akal-akalannya Pak, pasang foto, dianya kemana-mana gitu kan. Ya itu masih mending kalau pasang foto dari mana-mana. Apa yang menyenangkan pada saat mulai belajar, guru juga minta bantuan orang tua aktivitas kami pada dulu sebelah manual, terus manual bilang gini, kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Menjawab. Ya aku bilang aku nggak perlu bantu karena aku udah ada stikernya, mama di bawah. Bener. Bagus dong. Bagus. Bagus dong. Bagus.
Terus kalau pada saat aku ke atas kan rumah aku ruko ya kadang-kadang ya. Bagus kalau pada saat aku ke atas anaknya ada di meja. Oh nggak ada. Anaknya di mana dong? Nggak ada. Yang ada virtual aja di belakangnya. Berarti Manuel berarti pinter. Manuel pinter. Anak siapa? Teknologi harus Anak dipakai siapa? maksimal. Anaknya Indi Baren sama Om Ben. Om Ben. Bukan band kaca mani ya meskipun ya. Ya, Mirip gitu deh, aku. kita belajar deh. Masa Belajar pandemi itu juga jangan-jangan banyak lagi beli sanitizer. Om Freddy deh cerita Om Om Freddy. Freddy. Oke. Om Freddy. Siap, siap. Udah Om dewasa Freddy banget mukanya, karismanya sangat tanning sekali. Kano, kayak Iya. Iya. Jadi selama Bagus. lagi di mana lagi? Di Singaraja di rumah neneknya Vina Mbak Iti. Oh iya. Baru nyampe. Jadi yang paling berat sih benar 4 bulan pertama itu penyesuaiannya memang nggak gampang ya, nggak keluar rumah, terus udah gitu mulai belajar online. Tadinya kita juga nggak nyangka akan sepanjang ini gitu kan. Mungkin tadinya berharap-harap bulan Agustus September udah selesai, ternyata nggak selesai. Ya yang paling berat ya itu tadilah mungkin ya sekolah online itu. Sekolah online ngedampingin anak-anak itu nggak gampang, apalagi ada anak yang paling kecil baru kelas 1 SD. Ya harapannya mungkin dia bisa main dan juga ketemu temen-temennya, ini masih online aja dari komputer sampai sekarang, itu aja. Kayaknya Anda nggak terlalu banyak masalah nih. Nggak terlalu ya, ada yang ngedampingin, Vina soalnya ngedampingin. Lebih yang lain. Si Tendi ini Ya tapi kalau pada saat sudah 4 bulan pertama itu kan kita paling nggak sedikit udah mulai ada kerjaan gitu ya. Iya. Kadang gini ya manusia ya, ada kerjaan, nggak ada kerjaan lebih bingung lagi. Nah cuma Dan kan saya nggak bingung kalau ada kerjaan, Tendi saya nggak bingung. Iya, kita nggak bingung kalau ada kerjaan, senang aja ngejalanin. belum selesai. Belum. Masalahnya ini nggak ada ya kan? Masalahnya nggak ada. Tenang. Harap tenang Kalau dulu. ada mah nggak ada Ya, masalah. tenang ya. Baik. Gimana? Bingungnya karena di sini lagi situasinya pandemi. Oh, benar. Oh, betul. Iya. Bener, Belum Pak. dengar Cuci belakangnya. tangan, cuci tangan. Iya. Cuci Laki-laki tangan. Dan nunggu perempuan selesai ngomong. Oh iya. Benar. Hati-hati. Mulut. Karoli. Belum selesai dengan telek. Oh. Oke. Mari kita Mungkin berdoa. istri Anda bisa ikutan juga di sini. Ini kita Nggak buka. usah, nggak usah. Jangan, nggak perlu. Ya, Nggak ada, ada jangan. kerjaan. Pina lagi ketemu neneknya, gue di mobil, nggak apa-apa. Bisa mau video. Oke. Jangan Bisa mobil. masalah baru ya. Kalau bisa mobil nanti urusan pertanyaan lagi orang. Iya. Gambar. Jaga jarak. 3M. Ini yang bikin kita udah di saat pandemi ini kan ya segala sesuatu tuh harus lebih di preparein, harus tes inilah, harus tes itulah. Terkadang mau maju mundur, kalau buat aku pribadi aku kan kurang begitu, aku tuh agak segan gitu karena urusan dengan yang medis kan gitu. Terus belum lagi protokol kesehatannya dari facial yang beraneka ragam bentuk lah, terkadang itu juga nggak terkait di wajah aku yang segede gini bambangnya boleh. Terkadang kita bisa pakai facial, pakai facial Mbak Indi. Wah keren. Pada saat ini kan mantul ya, gini mantul. Foto yang dari kamera bilang Mantap betul. Mantap betul. Iya, benar. Terus udah pakai facial, tahu-tahu kendor turun ke bawah. Udah itu Kendor. Kendor. Jangan kasih kendor lah Kak Indi. Jangan kendor, Kak. Belum kendor lah, kayaknya belum lah kendor. Belum Masa ya. begitu? Apa kita semua pakai facial sekarang? Oke, Wah, ada tipe lainnya. oke. Oke. Aku 3M pokoknya. Lagi ngomong. 3M ya. Ini pura-pura supply ya. Ini pura-pura Ih, keren banget. Seperti Iron Man. Loh. Keren tapi ngap.
Oke, aku boleh tanya lagi dong. Boleh Teh Indi, Bumia, Mas Ben, Mas Ferdi, Mas Rio. Ya, Kalau tadi kan di keluarga ya, di rumah sendiri. Nah, kalau di pekerjaan nih, bagaimana? Kerjaan. dunia tuh. Di dunia pekerjaan, ya kan milih. secara kebiasaan memang sulit ya pasti menerapkan protokol kesehatan. Waktu kita mulai berinteraksi dengan masyarakat luas gitu kan selama pandemi ini. Tapi kan lebih sulit lagi itu mempersiapkan mental ketika harus keluar rumah dan mulai beraktivitas. Boleh nggak cerita sedikit tentang persiapan mental yang harus disiapkan? Apa ada yang sempat stres atau cemas berlebihan gitu ketika harus kembali bekerja? Mas Rio gimana? Masih cemas berlebihan pada saat akhir bulan lihat rekening ya. Biasanya gitu ngelihat kok agak berat. Enggak deh. Enggak, tapi kan sekarang semuanya protokolnya kan harus tes kan. Kayak sekarang di tempat syuting juga tiap 2 minggu swab gitu. Walaupun itu juga kemarin masih bisa terpapar juga, tapi ya sekarang lebih safe. Tim kru atau siapapun yang bekerja dekat, jaraknya dijaga semaksimal mungkin, sama tes PCR swab itu berkala setiap 2 minggu. Itu sih yang paling benar sih. Itu aja sih. Kalau mau aman ya memang harus dulu masih sebenarnya. Sulit juga kan. Ya tapi ketika terpaksa harus keluar bagaimana tuh? Nah itu dia. Mas Rio mungkin nyanyi? Ya kalau harus keluar kan berarti kan biasanya pasti kerja gitu kan. Pasti kerja, apalagi kalau nyanyi, gua lebih, kita nih ini semua nih nyanyi, MC itu semua pakai mic tuh, makanya kadang-kadang mic juga langsung ke mulut kan. Jadi emang rada ini sih, emang rada ribet, tapi ya prokesnya benar-benar dijalanin. Kalau cemas sih pasti cemas lah, orang semuanya juga pasti bisa kena gitu, walaupun sudah menjalani protokol. Tapi ya udahlah, sekarang pada saat bisa kerja dan semua juga sekarang di tempat kerjaan juga ngejalanin prokes yang benar sih ya. Dari belakang panggung sampai ke atas panggung, sebelum manggung biasanya sehari sebelum itu ada swab, ada PCR yang kayak Ben bilang gitu, berkala gitu. Kalau gua kan nggak syuting sinetron yang setiap hari, misalkan ada kerjaan nyanyi ya sehari sebelumnya pasti ada swab kayak gitu sih. Lebih kayak gitu. Kalau cemas terus nanti akhirnya juga imunnya juga turun ya, dari cemas dulu. Betul. Setuju. Mas Fred. Kalau Bumiau gimana? Harus make up orang? Nah, Iya, lagi kalau- kan makeup bintang ya. Sama juga sih sekarang kalau buat kawinan atau acara-acara TV itu udah screeningnya itu tes dulu gitu. Tapi aku dari dulu emang konsisten untuk pakai sedikit banyak APD supaya ya, karena mindsetnya dari awal udah aku tetapin kalau aku bakal kena. Jadi ya mau nggak mau jadi pertahanannya jadi lebih banyak ya. Kelihatannya Pak Arnold sih, tapi sebenarnya lebih memperhitungkan resiko dan probabilitanya aja sih, karena aku deket banget sama klien ya. Jadi dia juga sebelum make up aku minta tes, aku juga mempersiapkan hasil tesku supaya sama-sama enak. Tapi tetap walaupun udah ada tes, aku tetap pakai banyak sekali perangkat APD ini supaya minimalisasi resiko itu. Gitu. Oh iya nih, kita bisa lihat nih di fotonya. Ya kayak gitulah kira-kira, kayak nakes Wow. jadinya ya di depan semua ya. Kadang-kadang suruh tes juga suruh aku yang tes, bukan aku yang dites nih. Di rumah gitu juga Mbak Mia. Iya dong. Kostum terus Bu Indi. Oh APD ya sekarang ya kostumnya. Show ya. Tahun depan. Kalau Teh Indi sendiri? Aku tadi waktu belum ditanya udah jawab kayaknya. Stres nggak? Sempet stres nggak Teh? Jawab lagi. Stresnya belum cerita Teh, selain stres ngajarin anak. Kalau aku sih terus terang kalau pada saat udah terima kerjaan awal itu kan memang masih di dalam rumah ya, masih yang online dari rumah gitu, webinar dari rumah. Tapi pada saat udah mulai ke 5-6 bulan ke atas gitu, terus lainnya kan meminta bahwa kita harus datang ke lokasi. Terus aku senang banget karena keluar rumah
Oh iya nih, ada nih Teh fotonya lagi membawakan sebuah acara ya Teh tuh. Wow. Wih, show banget. Ya puji Tuhan, alhamdulillah masih ada kesempatan kerja meskipun puji Tuhan seperti sekarang ini gitu. Cuman ya senang banget karena itu bisa kerja di luar ya, maksudnya beberapa bulan di rumah dan lain sebagainya gitu, dengan segala macam pekerjaan yang mungkin tampaknya di rumah gampang aja kok, rebahan memang rebahan, tapi kan tetap aja kepala tuh nggak bisa dipakai buat direbahin, ngurus anak-anak dan sebagainya. Terus mereka juga pada saat ketemu aku langsung balik pada aku juga nggak tahu kenapa ada apa kalau ketemu aku langsung masuk kamar gitu. Mungkin menghargai mamanya biar bisa lewat duluan gitu kali ya, bukan tidak mungkin. Nah, jadi pada saat terima pekerjaan untuk di luar rumah, ya udah makan. Kita belum makan juga, belum makan. Kita belum makan. Udah bilang sama maaf ya, jadi kayak gitu. Aku udah bilang sama Manuel kalau mau makan aja. Tapi dia masih Itu Benny atau Manuel tadi? Kalau gue ini mungkin aku gini. Sulit dibedakan ya Iya. ngomongnya. Ya, boleh aku terusin ya? Oh, silakan. Iya, oke. Nanti obrolan dapur nanti kita terusin di grup WhatsApp. Jadi ya pada saat terima kerjaan di luar rumah senang karena bisa kerja di luar gitu. Karena kalau dalam rumah kan ya kayak tadi ada trouble dengan koneksi, trouble dengan yang nge-setnya dan lain sebagainya gitu, banyak macamnya. Terus pada saat di luar rumah kerja di lokasi ketemu klien ya itu pula ada persyaratan harus tes segala macam, dan aku tuh paling nggak bilang takut tapi aku segen ya dengan jarum dan lain sebagainya. Jadi ya itu yang kadang membuat aku tuh agak ya udah deh mau nggak mau dan lain sebagainya dilewatin. Belum lagi ada satu momen yang buat aku agak bener-bener ini sabar nih, bener-bener kalau ada toko aja gue beli sama toko-tokonya. Kan udah habis deh. Kan sayangnya udah habis. Tokonya ya Pak, bukan sabarnya ya Pak Ben. Terus ngemsi di situ pakai mic-nya juga bukan mic wireless, terus harus pakai face shield, oke, diikuti, dan harus pakai, mereka tadinya awal minta pakai masker. Bagaimana cara bicara dengan mic, masker dan face shield? Ya kan? Satu momen itu ya. Iya, dan pada saat mendem pun mereka bilang bisa lebih keras lagi. Okay. Jadi kayak berantem ya. Jadi akhirnya saya mencoba untuk bersahabat dengan senyum dan bilang, mau coba sendiri nggak? Gimana rasanya? Sabar. Ya, harus coba Udah mau habis 2012 sendiri. Yang paling tidak gitu. Mungkin Mas Biro nanti kalau lagi latihan di rumah coba nyanyi pakai face shield, pakai masker, pakai mic. Kita suruh ikhlas lagi. Pakai apa ini? Pakai apa? Udah saya coba dan saya marah-marah sama diri saya sendiri. Nggak boleh marah-marah, harus senyum dong. Oh iya. Ambil sabar. 2 hari lagi ya. 2 hari lagi. Kan gitu. Jadi ya nggak mudah sih sebetulnya pasti dengan kayak gitu. Cuma ya ada hal-hal yang jauh lebih kita lebih mikir sama diri sendiri bahwa apa tuh sekarang saya jadi serba dilap, serba dibersihin, serba dilap, serba dibersihin gitu, sama bawa alat makan pengennya bawa alat makan sendiri gitu. Jadi ya lebih protect, dan kayak tadi Bu Mia bilang orang mau ngomong parno atau gimana ya terserah, tapi ya kita ngerasa bahwa takut kita yang membawa, jadi ya kita yang menjaga, itu aja sih. Setuju. Sama ya sukanya adalah kita bisa ngelakuin kerjaan di luar rumah, ya dukanya mungkin ya Vija nggak bisa sesempurna kalau kita kerja langsung. Ada promosi. Itu urusan beda ya. Harga pandemi Kak. Harga pandemi Kak. Harga pandemi. Ada. Benar. Pandemi Kak. Udah tahu pandemi bikin acara. Benar. Pandemik tapi efeknya paceklik ya itu ya. Iya, betul. Kalau Mas Ferdi gimana Mas Ferdi? Belum cerita nih. Kalau saya ya pas kerja itu memang awal-awalnya kan
kebanyakan online tuh awalnya, baru beberapa bulan belakangan, terus udah gitu ada lagi kan yang PSBB diperketat tuh mulai drop lagi tuh. Tapi di bulan November Desember ini sih sudah mulai beranjak normal ya, kayaknya orang akhirnya menyadari bahwa ini akan panjang dan banyak hal juga tetap berjalan, tapi ya itu prokes tetap dilakukan. Swab PCR ada beberapa acara yang bahkan bukan hanya 1 kali, bahkan 2 kali, bahkan di hari H pun masih dilakukan. Sama ya, yang paling susah itu kalau seandainya ada yang foto-foto bersama gitu mereka rata-rata kan pada minta lepas masker. Itu aja sih kadang-kadang suka deg-degan, nggak mau dilepas masker tapi mereka minta lepas masker, nggak enak juga tapi ya dibilangin juga kadang-kadang mereka tetap maksa untuk tetap buka masker. Itu aja sih biasanya kendalanya. Kalau yang lain apalagi yang minta lepas masker punya acara ya Pak. Nah itulah betul Bu, jadi kan serba salah kan gitu. Tapi akhirnya tetap berfoto bersama ya? Tetap foto bersama dan ada biasanya Tahan napas. Betul, tahan napas kalau bisa. Napasnya Apa? Harus saya foto. Gini, foto ambil gini tapi gini. Fotonya gini semua ya. Nggak pakai masker, pegang gitu. Bro, lebih gua keluar. Nggak pakai masker tapi gini. Ketutup dong. Ben lucu. Lucu, lumayan. 17 hari di kamar, oke nih Ben. Tapi Mbak Cicil tuh ketawa nggak sih? Itu dia pertanyaan saya juga tuh. Ketawa. Mas Cicil ketawa cuman slow. Kayak slap dong, kayak slap. Kalian jalan wajahnya Mbak Cicil nggak? Aku nggak bisa loh di sini gimana? Masa? Ada. Oh yang Nanti dikirim fotonya ya, nanti. Di WA ya fotonya ya. Nanti aku selfie deh. Kirim ke Teh Indi. Kalau Mbak Cicil sendiri gimana di situasi pandemi gini? Kok aku banyak ditanya? Waduh, ngeri ini kalau ngobrol presenter. Masa kita mulai ditanya Mbak Cicil dong cerita. Aku ya pasti sama lah menerapkan protokol kesehatan, salah satunya 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Terus waktu awal-awal sempet work from home ya. Iya. Itu gimana Gitu. tuh di rumah, Mbak? Mbak Indi itu tanggapannya bagus. Apakah itu janda bolong? Bukan ya. Monstera. Bagus ya. Janda bolong. Namanya janda bolong. Mbak Cicil Sekarang- fokus, dengerin guys nih. Oh iya. Sekarang boleh nggak kalau aku tanya Mbak Indi nih? Boleh. Ih, tadi belum jawab. Boleh. Oh belum ya? Yang mana? Itu kamu juga ngalamin stres nggak sih seperti kita atau aku mungkin apa hanya aku? Sempet sih, cuman aku mikirnya kalau nanti terlalu parno stres juga. Kalau stres kan imun kita jadi turun ya Mbak. Jadi Terus ngapain? nyanyi joget-joget. Teh ya paling jangan terlalu parno, jangan terlalu cuek, yang sedang-sedang saja. Betul nggak Teh? Emang kalau stres imun turun, iman juga kadang suka turun juga sih. Nah itu dia. Gue nggak ngerti orang selalu bilang jangan stres nanti nggak, nanti malah sakit. Malah Happy sakit. aja. Susah tapi ya. Iya. Bisa lah. Betul. Mau happy. Orang nggak kerja mau happy. Iya. Ih marah. Cuma berusaha untuk dibawa happy. Betul ya. Happy sama berhidup happy terus. Sekarang aku mau nanya dulu nih sama Mas Ben dong. Iya. Ben, Mas Ben, soalnya kan Mas Ben kan yang sempat jadi penyintas kan. Nah, boleh nggak sih cerita gimana perjuangannya tuh yang harus dihadapi? Sebenarnya sih karena kemarin tiba-tiba harus isolasi, ya akhirnya kan kamar kita kuasai kan, akhirnya
ya berusaha membuat senyaman-nyaman mungkin. TV bersiap 14 hari bakal lebih kan, tuh denger-denger bakalan lebih. Udah dibilang perjuangannya sih bangun tidur, santai, main game, Netflix, makanan, program kesehatan, nggak ada stres-stres sih sebenarnya. Nggak ada ya? Istirahat aja, menikmati. Cuman yang dipikirkan 3 hari pertama perjuangannya adalah pikirin 2 minggu kemarin ketemu siapa aja, terus Buat siapa udah gitu pertanyaannya? Kan yang ngomong Ben. orang rumah masih melakukan tes dan nungguin hasilnya. Jadi begitu dapat kabar, ada beberapa orang-orang yang di sekeliling yang ikut satu tes juga, ada yang akhirnya juga terpapar, tapi ada juga yang udah selesai, tapi semua udah jelas. Terus di rumah kebetulan istri sama anak, Ines sama Sienna tes swab hasilnya negatif. Nah begitu kabar udah selesai sih udah lumayan udah lumayan lega lah, tinggal udah ngikutin harinya aja. Cuman pada saat tes swab itu, begitu tes swab nungguin hasilnya itu yang bikin deg-degan, itu yang paling ini. Terutama yang orang-orang ini, kalau kita kan kita bisa mengatur sendiri kan, udah di rumah gitu. Kalau orang-orang lain, apalagi orang yang kita dia punya keluarga, mungkin kondisi di rumahnya seperti apa, itu yang lumayan bahan pikiran. Tapi sekarang aman, semua teman-teman yang kemarin positif juga sekarang udah negatif, udah sembuh, bahkan semuanya udah beraktivitas lagi. Ada nggak pemaknaan atau pembelajaran hidup yang dapat Mas Ben share sebagai penyintas COVID ini? Apa ya? Tiba-tiba dapat inspirasi atau ilham atau apa gitu? Iya, kayaknya emang virus ini dikasih buat orang untuk istirahat kali ya. Jadi maksudnya supaya kita tahu ini ada berarti. Ya kita kan semua mikirin mau menikmati dunia segimananya gitu. Cuman kalau udah urusan kesehatan ya nggak bisa kita lawan ya. Kalau udah keinginan Tuhan kita nggak bisa lawan kan. Mau punya apapun, punya pekerjaan banyak pun begitu nggak sehat kita nggak bisa kerja, bahkan nggak bisa ketemu orang. Jadi lebih appreciate sama hidup lah. Jadi sekarang begitu baik lagi kerja, mungkin ada yang sering ngeluh, kita sering apa, ternyata kehidupan sehari-hari yang kita jalanin kemarin tuh sangat berharga sekali, itu kita lewatkan setiap momennya gitu. Jadi lebih menghargai kesehatan ya Mas Ben ya? Betul, lebih berjaga-jaga juga. Cukup istirahat, betul. Terus ada nggak saran atau peringatan kepada teman-teman untuk melindungi diri dari COVID? Mungkin ya pasti semua udah tahu lah ya, kalau melindungi semua juga udah pada menjalankan protokol kesehatannya dan semua berjaga-jaga. Emang bener yang dikasih tau, jaga jarak, pakai face shield, sanitizer emang bener. Karena kemarin juga kita udah jaga-jaga aja masih terpapar. Cuman beberapa teman-teman kemarin yang mungkin sudah ada gejala tapi tidak melakukan tes, dia yang mungkin lebih baik kalau misalkan memang sudah ada gejalanya, misalkan kayak meriang, terutama anosmia. Biasanya yang paling berbeda tuh si anosmia itu tiba-tiba hilang bau kan. Karena kita tiba-tiba ngikutin, aku dari pagi tuh ngikutin bau hilang, enggak, begitu sore, baunya hilang gitu, akhirnya langsung tes. Kasiannya kan kalau kita nggak langsung tes, nggak apa-apa, soalnya kadang-kadang badan nggak kerasa gitu, tapi tiba-tiba OTG ya? Ada di badan kita, nah itu kan kita bisa nularin ke orang, itu dia yang dengan kalau udah ada suatu tes, jangan salah juga gitu. Ya kalau nggak ada gejala kan yang paling males cuma isolasi mandiri, tapi kita tidak membahayakan orang yang punya comorbid alias penyakit penyerta. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Ben. Lanjut nih ke Teh Indi. Gantian sekarang Sisi lagi ya yang nanya ya. Boleh dong, Mbak. Nah, kalau Mbak Indi sendiri lebih senang jadi host atau presenter di acara webinar atau yang offline, yang langsung? Kayaknya kalau itu nggak perlu ditanya deh Mbak. Pasti yang offline ya. Kalau nggak lagi pandemi sih ya totally ya jelas ya pengennya ya normal seperti pada umumnya ya, yang langsung gitu, yang offline, yang berjalan seperti biasa gitu. Kalau kita situasi seperti ini, protokolnya lebih over. Tujuannya memang buat kita semua. Dan itu kan adalah penyesuaiannya yang tidak mudah gitu istilahnya. Jadi ya memang harus kita ikuti dan bisa sabar kalau kita diingetin, kalau kita dikasih tahu. Apalagi waktu terakhir kemarin saya ada satu kerjaan, ternyata di situasi yang ada di sekitar kita tempat kerja tuh udah bukan bagian security yang standby sebelum itu, tapi udah tes COVID-nya. Jadi mereka jauh lebih agak tegas, agak keras, agak galak gitu. Kalau kita mungkin lagi briefing
mereka tuh ngasih taunya udah bukan ngasih tau yang baik, tapi yang udah agak keras dan tegas. Kalau kita nggak bisa nahan untuk, ini kita lagi briefing Pak, tapi kita mesti ingat bahwa oh ya memang berkerumun lebih dari 3 sampai 5 orang dengan jarak yang dekat kan memang mesti diingetin. Itu. Jadi ya paling nggak ya secara langsung jelas kalau pekerjaan pasti sebagai presenter, sebagai host, MC ya inginnya ya yang seperti biasanya gitu pada umumnya kan, tapi kan mau nggak mau ya kalau ini dijalani ya ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan yang sebenarnya gitu. Dan terkadang memang agak aneh pada saat kayak tadi Rio bilang nyanyi sendiri nggak ada audiensnya, kayak waktu itu saya harus bersahabat dengan green screen terus halo semuanya terus nggak ada yang jawab gitu kan. Ya udah ya mungkin memang siklus seperti itu ya. Kadang kita juga mungkin mesti mikir juga bahwa kadang kita di rumah ngomong sendiri kan ya udah anggap aja kita. Mbak ini maaf aku potong dulu sebentar aja ya. Soalnya Mas Ben mau pamit ya Mas Ben, betul? Iya pamit dulu nih teman-teman. Baik. Lanjutin habis break. Terima kasih semuanya, sehat. Terima kasih Mas Ben, sehat selalu, sukses selalu. Banyak ya. Bang Jago mau kemana Bang Jago? Bang Jago. Bang Jago mau lanjut dulu nih. Ntar kita zoom lagi ya tahun baru. Ayo boleh lanjut belum selesai Ya bicara. jaga jarak ya, nggak ada skin to skin ya, jaga jarak. Udah kebal ya, udah kebal lumayan lah. Saya juga Salam ya ikutan buat pamit, Ganda nggak apa-apa Bolong ya. Saya ikutan pamit nggak apa-apa juga ya, soalnya lanjutin nyetir lagi. Bye Sandy, love, bye. Dah Ferdi. Oh Mas Ferdi pamit juga. Baik, terima kasih banyak Mas Ferdi. Terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu. Mas Ferdi kan juga orang yang cukup senior dalam dunia. Oh iya benar. Ya kan mungkin kalau boleh bantu Mbak Sisil, maaf bukan mau tahu ya Mbak Sisil, tapi sebelum nyetir lagi di jalanan mewah dan soalnya kan betul. Soalnya kan ada yang bilang juga enak webinar tuh agak santai, jadi bisa atasnya pakai formal, bawahnya celana pendek nggak kelihatan karena kan cuma segini doang close up. Gimana tuh? Setuju nggak Mas Ferdi? Dan Teh Hindi? Ya sebenarnya ada enaknya juga sih, nggak kemana-mana di rumah, cuman tapi kan kadang-kadang ada kendala teknologi dan lain sebagainya gitu. Ntar sinyal lah, terus udah gitu kadang-kadang nanti kalau kitanya nggak masalah yang lawan bicaranya kadang-kadang juga ada kendala dan lain sebagainya. Sama seperti Indi sih, yang lebih senang sebenarnya adalah benar-benar ketemu langsung dengan audiensnya gitu kan. Rio juga tadi kan bilang katanya ya beda ya, dapat respons langsung, terus udah gitu bisa melihat langsung gimana reaksi dan vibe-nya beda, lihat reaksi audiensnya, ketemu orang dari mulai GR itu sih sebenarnya yang kita kangenin untuk kerjaan-kerjaan yang off-air ini gitu. Betul begitu Mbak Indi? Betul sekali Mas Ferdi, sangat betul sekali. Maaf ini sedikit menyimpang dari pekerjaan. Mas Ferdi kan bawa anak-anak liburan, apa yang lebih beda pada saat membawa mereka liburan? Baru mau ngomong. Ini Mas Ferdi, maaf ya Mbak Sisil, takut. Enggak apa-apa, betul. Menyampaikan itu yang aku mau pertanyakan. Gimana Mas Ferdi? Karena ini kan bisa jadi contoh yang baik juga buat kita. Iya, benar. Ya aku lihat di Instagramnya Mas Ferdi sempat pergi ke Bali ya. Banget. Ini masih di Bali, kalau katanya Mas Ferdi ya. Di Singaraja. Lagi di Singaraja ya? Iya, lagi di Singaraja. Singaraja ya? Singaraja. Jadi emang istri saya itu neneknya tinggal di sini Mbak Sisil. Jadi memang kebetulan lewat, mampir, memang kita lagi liburan di Bali. Terus udah gitu emang awalnya sih deg-degan juga tuh pas ngeliat pertama kali mau mutusin untuk naik pesawat apa naik mobil gitu. Akhirnya kita mutusin naik pesawat karena ya udahlah biar menghemat waktu gitu ya. Ternyata pas yang awal-awal lihat postingan orang di airport padat tuh kita deg-degan juga gitu kan. Yang sebelum diberlakukan PCR swab itu kan. Tapi ternyata pas hari H yang saya jalan sih alhamdulillah lancar, nggak ada antrian gitu. Di pesawat juga cukup nyaman, semuanya mengikuti prokes. Nah di sininya aja nih tinggal pinter-pinter kita deh milih tempatnya, kira-kira mau mencari tempat yang seperti apa gitu kan. Kalau yang di daerah rame gitu ya memang rame aja udah gitu, banyak orang gitu kan, dan memang ada yang pakai masker ada yang tidak ya. Dan kalau lagi makan kan pasti buka. Nah anak-anak ini yang susah dibilangin ya, jadi
kita aja mungkin sebagai orang tua yang nyari tempatnya yang kurang lebih nyaman dan juga aman kan gitu. Nah, ya, itu mewah ya. Katanya mau nyusul Mbak Kendi. Ya, Wah, Mas Benny udah WhatsApp ini. silakan lanjutnya. Oke. Mau tanya dong nih ke Bumiao sama Teh Hindi juga ya tentunya, yang perempuan nih. Kan biasa harus belanja keperluan keluarga. Nah, apa tetap ke supermarket atau belanja online? Silakan Bumia. Bumiao dulu. Awal-awal Saya sih boleh online. pamit dulu. Dah Ferdi. Oh ya Mas Ferdi, terima kasih banyak. Selamat berliburan, stay safe, stay healthy. Thank you, YouTube. Stay healthy. Bye. Thank you, bye. Oh iya, apalagi di pantai. Oke, silakan Bumia. Jadi gimana kalau belanja? Awal-awal pakai online, tapi sekarang juga masih pakai online. Ada beberapa yang memang enakan online gitu jadinya. Terus ya karena banknya pandemi ini lama-lama memberanikan diri juga belanja ke supermarket atau ke mall gitu. Jadi tapi ya itu protokol dan ya latihan ya, benar-benar latihan dari yang kita nggak bisa kemana-mana, kita melatih diri di rumah. Kemudian sekarang begitu dibuka, kita juga melatih diri keluar rumah. Jadi semuanya benar-benar ada adaptasi terus sih. Jadi kalau keluar rumah ke mall misalnya, pertama ngapain, apa yang mau dituju aja gitu. Jadi nggak nongkrong juga. Terus yang kepengen banget sih kalau sekarang tuh pengen nonton bioskop banget ya, tapi masih belum berani juga sih karena memang lagi kayak begini kan. Belanja kebanyakan sekarang online sih. Belanja apa? Mau kemana juga ya Om Roy ya, kita mau belanja apa ya? Kalau Teh Hindi juga sama. Ya, waktu awal sih memang agak sulit untuk bisa menahan diri untuk nggak belanja keperluan rumah ya, supermarket dan seperti ini. Karena kalau kita belanja sendiri itu kan jauh lebih ngerti, oh ya kalau beli buncitnya bentuknya yang begini, kalau beli ini yang begini. Nah itu kita milihnya langsung gitu. Kalau kita nyuruh orang, kita bilang beli melon yang gold, yang datang melon pucet, itu timun suri Pak Mumu. Kebayang sih. Ya jadi mau nggak mau ya, kalaupun terpaksa harus kita yang pergi beli ya satu udah pasti nggak bawa anak-anak. Iya. Itu kan mereka jajan banyak. Terus kedua adalah ya mengatur otak nih untuk oke Indi, lo mau beli gula, beli ke gula ya. Iya benar itu. Dia beli buah, oke buahnya mau beli jeruk sama mangga, kenapa jadi ada ke durian, kenapa jadi ada itu mesti kita oh my god, oke nggak bawa anak-anak tapi gue yang lagi stres ada di supermarket. Intinya demikian gitu ya tapi pada saat kita ke supermarket sendiri juga ngeliat orang-orang yang semuanya pakai masker, semuanya bawa tas sendiri untuk belanja. Jadi ya oh ya ternyata memang situasinya memang bukan istilahnya gitu ya, bukan golang stres mau ini mau itu, cuman ya semua datang, apalagi waktu awal kan orang kayak orang panik ya, kayak besok mau kiamat, wah semua main dibeli diborong. Itu sempat bikin kita stres karena ya apaan sih gitu, kita kan cuma beli yang memang kita perluin gitu ya Indonesia. Nah itu mengatur mindset bahwa apa yang kita pergi adalah kita harus tahu apa yang kita beli, dan intinya juga anak-anak nggak perlu, jadi nggak banyak PPOS-nya gitu. Nah, dan kalau air-airnya aku bersyukur ada endorse, jadi ya lumayan rumah lah. Iya. Baik aja Kak. Syukurnya gitu. Ya kalau mau nggak mau akhirnya jadi belanja online ya. Kalau nggak penting banget karena itu balik lagi, kalau nggak terpaksa, karena itu aku kan orangnya yang kalau pengennya cabe atau brokoli atau apa ya pengennya yang milihnya bentuknya bukan kayak gitu. Itu sih sebetulnya mesti dipikirin bahwa sebenarnya kalau online juga bisa. Cuma kan pakai ongkir ya Kak, jadi mahal lagi dong. Kalau kita pakai duit bensin juga Teh. Iya makanya, tapi kan paling nggak ada puasnya bahwa kalau pakai online, kalau betul belajarnya, kalau salah enakan milih sendiri ya Teh. Anaknya sih demikian. Ya mudah-mudahan ya segera berlalu. Teh, kalau Natal gimana Teh kemarin merayakan Natal bersama keluarga nih? Mas Rio juga merayakan Natal ya? Ya, aku Natalan.
Teh Indi, Mas Rio juga ya? Ya, atau Rio dulu kali. Rio, waktu Natal kemarin lo gimana ya? Kalau kemarin udah kebetulan udah di Jogja, udah di rumah maksudnya. Kan aku kemarin sebelum Natal tuh 3 minggu di Jakarta karena memang ada beberapa kerjaan juga. Terus sempat ke Malang. Sebelumnya di Malang ada kerjaan, terus Jakarta ada kerjaan beberapa, terus karena Jakarta semua keluarga Jakarta jadi ditahan-tahan. Tapi sebelum Natal tuh kita udah sampai di Jogja. Jadi malam Natal ya di rumah aja, nggak kemana-mana. Cuman sempet pengen lihat Jogja itu karena kemarin tugu Jogja tuh agak direnovasi, jadi pengen lihat tapi di dalam mobil. Udah ngeliat itu aja, ngeliat lampu terus balik lagi ke rumah. Jadi bersama keluarga kecil ya? Iya, berempat. Small family member. Kalau Teh Indi sempat aku lihat di Instagramnya ada acara sekolah ya, drive thru di sekolah anak-anak. Ya kalau buat anak-anak sih, terutama Manuel ya yang masih 11 tahun, kakak boleh di situ nggak pinjam? 17 tahun ya Tendi. 17 tahun. Oke, baik. Jadi kalau untuk anak-anak sih ya perayaan Natal biasa kan mungkin kalau Manuel Natalnya masih dirayainnya di sekolah gitu kan, kau gitu. Tapi kan tahun ini ya mau nggak mau dia tuh kayak ini apaan sih, aku mesti ke sekolah ambil kit untuk bikin Christmas card di rumah sama mama papa gitu. Dia masih agak ini kenapa aku harus masih on and off gitu untuk pemikiran dia, karena masuk ke sekolah itu untuk kita drive thru buat dia tuh sesuatu yang muka dia tuh kayak drive sekolah tuh kayak aku lihat gini gitu kayaknya. Banget udah lama. Udah kangen gitu. Tapi dia untuk mencoba menenangkan aku sama diri dia, aku biasa aja. Jadi aku tahu pasti mobil tuh dia megang kitnya, tetap kan aku semprot dulu gitu kan, dia yang bingung gitu. Terus ya aku harus PR kita adalah menjelaskan bahwa ya mudah-mudahan tahun depan kita Natalannya bisa sama-sama dengan teman-teman di sekolah. Itu aja sih. Ya, mencoba untuk menceriakan hatinya bahwa kita rayain bersama dengan teman-teman sekolah tetap by online, karena ini nggak cuma dialami sama Manuel sendiri tapi satu dunia. Cuma yang lebih kerasa banget adalah keluarga aku kan keluarga senang kumpul ya gitu. Tahu kan keluarga aku ada Madunya, ada Jawanya, ada Sundanya, semuanya jadi satu. Kebiasaan yang paling terasa banget itu adalah pada saat kumpul sama mama gitu di rumah. Memang mama udah bilang bahwa anak-anak kalau mau ke rumah, tapi mama nggak menjadikan rumah mama ini, karena mama anak terbesar di keluarganya mama, biasa tuh postnya tuh ngepostnya di rumah mama gitu, di rumah mama. Jadi mama udah bilang kalau mau ke rumah, tapi mama udah nggak bikin acara open house buat om sama tante kamu. Itu berasa banget sih bahwa kelihatan mukanya, wajahnya mama tuh meskipun ada top Brennebon yang suka dia bikin, ada apa, tapi Wah, Brennebon enak tuh ya. Bahwa dia tuh pengen nyanyi, dia tuh senang show. Oh gitu. Senang di depan tante-tantenya, depan adiknya. Kebetulan itu juga ada asisten aku yang suka aku, ada Karin Cynthia yang fotonya cantik banget. Kita juga nggak bisa kumpul karena ya mau nggak mau kita harus bisa ngerti bahwa ini lagi situasi pandemi. Mungkin kita yang bawa atau orang tua yang bawa. Totally memang sepi di situasi ya, meskipun banyak makanan, anak-anak juga kumpul. Tapi mama kayaknya merindukan kumpul sama adik-adiknya gitu. Begitu pun dengan mertua aku, apalagi mertua aku kan juga udah sendirian, mama mertua papa mertua sudah berpulang 3 tahun lalu. Jadi dia seneng banget gitu pada saat mantunya yang cakep ini datang, terus bawa kue, terus kita ibadah online. Kita ngerasain bahwa sebetulnya wajah dia tuh pengennya anak-anak jangan pulang gitu. Cuman kan kita juga datang pakai masker. Mama mertua kan umurnya lebih lanjut dibanding mamaku. Jadi beliau tuh juga yang lebih, aduh nggak suka sih seperti ini, nggak bisa peluk, nggak bisa rangkul. Iya. Itu yang membuat dia agak lebih, dia baru kali ini mama speech gitu, mama mertua bahwa yang dia rindukan adalah pengen semuanya bisa tetap damai, pengen situasinya sama seperti dulu. Jadi ya itu sih yang momen yang hari Natal kita tuh malah lebih sedih ya gitu, karena sedih karena kita nggak bisa ngelakuin ritual yang seperti biasa, tapi ya cita-citanya adalah ya puji Tuhan kita masih sehat, masih bisa berdoa dengan semua, itu aja sih sama lepas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indi, sharingnya betul banget tuh.
Bu Miao ya sekarang aku tanya-tanya boleh. Yes. Bu, pernah nggak ada klien yang nggak mau menerapkan protokol kesehatan? Selama ini sih enggak ya, mereka juga sama. Aku pikir semuanya juga mengalami hal yang sama ya, masing-masing saling jaga. Jadi nggak ada tuh yang. Tapi aku dari awal juga udah ngasih tahu ke mereka melalui manajer aku, terus nanti sampai sana juga. Maaf ya aku dandanannya kayak voltus gini kan, kayak nggak bisa lihat aku gini. Jadi ya mohon maaf gitu. Ngomongnya juga nggak jelas, pakai maskernya rapat gitu, terus pakai facial lagi itu sih. Jadi lebih diem kali ya Bu kalau pas make up nggak bisa ngobrol-ngobrol. Nggak juga, karena karena nggak pernah ketemu orang, dari nggak pernah ketemu orang tiba-tiba ketemu orang, terus kayak orang juga gitu kan, nggak ketemu orang. Jadi kalau begitu kita bisa ketemu ya pengen ngobrol ya Andi ya sama orang lain selain orang rumah. Banget, iya. Oh gitu ya. Kadang pada saat kita ngomong pun orang kenapa gitu, karena kita terbatas. Udah tua pakai masker, udah deh. Kenapa? Aduh ya udahlah. Nggak, karena kita nggak bisa lihat bahasa Bahasa mimik kita, mimik. Gitu ya Bu. Yes. Selama pandemi ada make up khusus nggak supaya kelihatan jadi lebih fresh atau gimana gitu? Tutorial dong Bu Miao. Ada ya? Tapi ada fasenya di mana make up kayak buat pengantin gitu ya, mereka harus pakai masker, terus maskernya dimodifikasi, terus ada facial dimodifikasi, terus ya lama-lama sampai yang terakhir aku make up itu pengantinnya nggak pakai masker, tapi yang lainnya semua pakai masker gitu. Jadi ya lebih diakal-akalin lah, dihitung resikonya. Kayak tadi sekarang kalau bilang. pakai facial jadi lebih glossy kan muka juga kayak gini. Kayak acara Akhirnya bedaknya ini ditambah. harus pakai facial kan, salah satu protokolnya. Iya, mantul. Tapi ya mau gimana ya? Kalau make upnya di facial nggak mungkin ya. Oh. Facial di make up. Facial itu dikasih alis, kasih lipstick, ini bisa aja. Bikin topeng. Gitu kan ya. Tapi ide bagus tuh, boleh juga ya. Jadi bisa dipakai terus make up gue, nggak usah dihapus. Bener juga. Sampai rumah simpen. Mau keluar pakai lagi. Dong di make up lagi nih, nggak kangen sama gue. Ya, mahal. Jujur banget ya kayak ini. Bener, aku penasaran sama Mas Rio. Kalau Mas Rio tuh cuma belanja juga nggak sih? Kan biasa kan ibu-ibu tuh belanja gitu kan. Tadi Mbak Citi kan nanya, Mbak Indi, Mbak Mia, kalau belanja gimana? Online atau apa? Atau nganterin istri mungkin kan? Mungkin istrinya Mas Rio. Gimana? Jadi 3-4 bulan itu online, kita banyak online. Banyak juga yang di Jogja tuh banyak frozen food gitu juga kan. Jadi nyetok. Terus ya belanja ke online. Tapi begitu mulai 5-6 bulan pandemi ini berjalan gitu ya, kan supir saya jadi udah nggak nganterin sekolah tuh ya. Supir udah nggak nganterin sekolah, jadi dia tugasnya ke pasar. Supir saya pagi-pagi ke pasar. Dia ke pasar. Belanja mic ya, Om Rio ya. Ke pasar dia cuma belanja yang kecil-kecil aja, cuman lauk-lauk itu kebanyakan emang belinya online sih sampai sekarang juga. Dan seperti Bu Indi, banyak yang ngirim ya, puji syukur. Iya benar. Itu awal-awal ya. Iya banyak banget yang ngirim, banyak orang yang memulai usaha makanan-makanan terus Mbak Sabria istri gue ya, Mbak Sabria ini dong dipromoin sama juga dapet lah lumayan. Kalau promo ke gue kayaknya nggak berhasil, jadi Mbak Sabria lumayan. Jadi yang tawarin Sabria bukan. Aku pengen minta tips dong, atau mungkin minta saran. Kan kalau maaf ya Mbak Cicil. Nggak apa-apa dong. Kalau kita mau pergi atau kita dapat kiriman barang kan kita ya tinggal disemprot Nah kalau kita dapat hantaran makanan itu ada sterilisasi di rumah nggak sih yang dilakuin? Aku pengen tahu dong.
Dipanasin aja nih. Makanannya, Cuma makanannya dusnya, atau Bu. bungkusannya. Bungkusannya kan kadang suka pakai plastik, kadang suka sama bungkusannya kan. Kalau di support dari luar tahu kita ke makanannya. Coba kasih tips dong Kak Rio dan Kak Miau. Enggak tipsnya dong dia. Cuma yang ibu-ibu dong yang kasih tips. Biasanya kan ibu-ibu yang emang bener-bener Dibuka dulu dong Dibuka plastiknya, dulu, jangan dimakan tempatnya. sama plastik-plastiknya. kan plastiknya udah dibungkus. Harapannya adalah begitu dibungkus ini ngomong. Harapannya begitu dibungkus itu steril. Gitu ya. Mudah-mudahan ya. Koran. Kalau pakai koran susah ya. Pakai plastik biasanya. Kan takut ke kontaminasi ke makanannya. Kontaminasi ya pada saat memasak dan lain-lain. Kontaminasi. Nah, aku berkirim gitu kan. Asal jangan iritasi. Nggak apa-apa kalau kontaminasi dikit lah. Iya, iya, iya. Nah, Mas Rio kan di Jogja nih. Ada perbedaan nggak protokol kesehatan di Jogja dan di Jakarta? Protokol kesehatan sih sebenarnya semuanya sama pastinya. Maksudnya tempat-tempat Menjaga jarak, terus cuci tangan gitu kan. Tapi kan kembali lagi ke orangnya masing-masing ngejalanin atau enggak gitu kan, kesadarannya masing-masing. di sana cukup taat ya Mas Rio? Kenapa? Di sana cukup taat orang-orangnya. Aku itu begitu sampai di Jogja emang orang yang sama keluarga di rumah aja. Jadi emang kadang kalau melihat ngelihat keluar itu cuma naik mobil, nggak ngumpul kemana-mana, gue di rumah aja gitu kan. Karena emang kalau di Jogja nggak ada kerjaan berarti, kalau keluar berarti ada kerjaan. Cuman memang mungkin karena Jogja itu kan daerah wisata ya, daerah wisata. Jadi begitu kalau ada long weekend atau kayak sekarang gini nih akhir tahun gini pasti orangnya lebih banyak. Kayak kemarin gua sempet ke jalan itu gue lihat situasinya nggak selengang biasanya, lebih banyak orang. Nah itu aja sih yang mesti disikapi gitu. Maksudnya orang-orangnya lebih sadar sendiri ya, peraturannya kan udah dibikin. Nah, kalau tempat-tempat umum gimana seperti restoran gitu akan ada pembatasan jam juga. Jam 7 harus tutup. Iya. Bener. Sama ya. Kayak kemarin gue sempet makan ya di salah satu restoran di Jogja gitu ya, pagi-pagi hindarin makan siang, kita agak lebih pagi gitu, brunch gitu. Kita gue berempat sama kakak gue juga, sama suaminya, sama istri. Kita duduk berempat, terus tiba-tiba mbaknya datang, Mas, satu meja ini cuma 2-3 orang, jadi gue pindah ke satu meja sebelahnya. Jadi emang di jalan, iya protokolnya dijalanin. Jadi benar-benar disuruh pindah dan gue juga pindah gitu. Oh iya maaf. Jadi gue pindah di sebelah meja. Jadi emang ya jadi jalanin sih. Beberapa restoran yang kita datengin ya begitu juga. Kalau jam tutupnya Mas Rio, malam juga pada tutup sepi. Jam tutupnya iya benar. Dicepetin ya. Mau gua nggak tahu ya di sini jam tutupnya sekarang gimana, karena gue 3 minggu kemarin di Jakarta dan nggak pernah ke mall juga kalau di Jogja. Tapi yang restoran rumah makan gitu tutupnya lebih cepat. Gitu ya. Berarti sama ya Mas Rio. Iya. Nah, kalau untuk manggung nih Mas Rio, kan tentunya belum bisa ya. Terus apa sih yang Mas Rio lakukan untuk menghilangkan rasa rindu bertemu dengan fans? Manggung kemarin ini udah beberapa kali manggung yang offline, gitu ya. Sama kayak Tendi juga ada beberapa juga pasti acara offline juga ya Tendi ya. Oh tentunya yang hadir dibatasin ya Mas Rio? Hadir dibatasin. Lebih private. Ya, ada offline yang kita cuman di satu tempat gitu, cuman direkam nanti disiarin aja. Tapi ada kemarin juga yang offline, acaranya private gitu, memang yang benar-benar hadir cuman batas 30 orang itu kan. jadi cuman benar-benar 30 orang, terus mereka semua udah di swab PCR tuh, kayak gitu. Jadinya ya lumayan ngobatin rasa kangen. Iya. Abis nyanyi ditepukin orang itu. Kebayang sih yo. Akhirnya ya ada tepuk tangan.
Nangis Akhirnya nggak ada- sih lo? Ternyata iya, Ibu Mia, aduh berasa banget ya. Apa yang di belakang panggung aja ngerasain Iya. kayak roadman, kayak kru, kayak gitu ngerasain mereka kalau ada tepuk tangan itu ternyata instrumennya satu lagu itu tepuk tangan orang lain tuh emang instrumen juga ternyata gitu. Abisnya Iya benar-benar. my god itu nggak ada nyawa. Sama pengen lempar handuk kan ya Mas Rio ya. Iya, saya produksi handuk dulu, lempar handuk. Sekarang lemparnya kemana nggak tahu gua. Pengen banget. Mas Rio ada yang nanya nih kayaknya fansnya Mas Rio nih, Mbak Firni Fadzriani. Jadi kira-kira kapankah manggung offline lagi Mas Rio? Ya manggung offline sih udah pengen banget ya, cuman kan emang sekarang belum bisa yang bener-bener diterapin. Kayak kemarin ada yang drive thru yang pakai mobil gitu kan, Kahitna terus Gigi gitu kan. Gigi. Sempat ada juga di Jogja juga kemarin sempat drive thru tuh kotak. Nah itu ya cuman beda aja pasti feelnya, orang di dalam mobil kok tepuk tangannya pakai klakson gitu kan pasti beda rasanya. Feel yang benar-benar ketemu di belakang panggung terus kita sama temen-temen sama lah semuanya pasti nggak cuman gue doang, pasti semua kerjaan kok ini kayak gini kan di dalam Ya pakai studio masker gitu. itu luar biasa rasanya ya pasti Mas Rio ya. Luar biasa sekali Tendi, ini kan ya gue nggak bener-bener nggak bisa ya kalau nyanyi nggak mungkin pakai masker, sama kayak Tendi gitu kan nggak mungkin yang ngomong pakai masker gitu kan ya, Pakai face shield lagi. pakai face shield lagi apalagi itu pakai face shield nggak banget karena begitu kita ngomong kayak kita dengar sendiri gitu ya. Iya, gaung, Balik apa mantul. kenapa suara gue jelek banget ya gitu. Dan pada saat mic mau mengarah ke mulut kita tuh Mulut. pasti tabrakan Nabrak dulu ke ya, pasti kan musik gini ya. asik Ya kan? juga. Aduh, mau nggak mau Salah. harus pakai senyum jangan kelihatan karena pakai masker. Orang kemarin aku marah-marah pakai face shield ngeludahin orang, balik lagi ludahnya, nggak boleh. Pinter banget. Mas Rio, Udah bercanda. Mas Rio dari segi seni musik nih Mas Rio, apa yang akan dilakukan di tahun 2021 di dalam berkarya? Apakah kira-kira masih akan tetap memanfaatkan dunia digital atau kembali berkarya secara offline berhadapan langsung dengan publik? 2021 ya ada single-single yang disiapin emang buat keluar di 2021, ada single-single baru, terus ada beberapa project di depan yang emang bakal keluar di tahun depan. Ya kalau offline-nya sendiri sih ngelihat kondisinya kayak gimana, dan nggak semua pihak kan pembuat acara, sponsor, promotor acara juga mereka juga bagian yang terkena impact-nya sekali karena nggak bisa bikin acara gitu kan. Jadi kita juga sama nih bagian yang emang nunggu begitu nggak ada izinnya untuk bikin acara panggung yang besar dan ada penontonnya kan nggak bisa juga manggung. Kayak beberapa teman-teman nyanyi kan ada beberapa konser yang emang bahkan beberapa hari sebelum konsernya malah di cancel gitu kan. Jadi ya kita ngeliat keadaan di depan, tapi kalau berkarya tetap berkarya, bikin single, bikin lagu, bikin project gitu ya pasti. Gitu kira-kira. Pada naik Gitu ya Mas, jadi pokoknya kita berharap supaya pandemi ini segera selesai dan bisa secara langsung ya. Amin, amin, amin. Kenapa tuh? selain kadang naik emosi, berat badan naik nggak? Wah, naik bener nih. Cicil, dirimu kayaknya Masa Tendi jangan gitu aku jadi GR. pada Nah, berat badan Ini apa segitu aja. Ngomong-ngomong itu tuh Teh, pengen tahu nih Teh Indi, Bu Miau sama Mas Rio olahraganya apa yang dilakukan rutin di rumah? Olahraga yang nggak bisa dilakuin Mas Ben 17 hari lalu. ya Apa itu? Keluar rumah. Oh, kirain apa? aku olahraga yang dari dulu dan sekarang malah lebih ditingkatin itu Apa teh? senam rahang. Apa? Banyak Senam bicara. rahang. Banyak bicara. Ngemeng ya, betul. Sekarang mungkin ngurusin itu daun-daun ya teh, itu janda bolong di belakang. Monstera itu ya. Ini monster.
Monster. Ya, kebetulan juga. Kalau Bumi tuh nggak berubah badannya dari tahun 99 make upin gue pertama kali ya sih. Wih. Takutnya tuh ketip angin bawa. Nah, kalau diet dan kebutuhan vitamin gitu, ada yang khusus nggak? Tetap minum suplemen, terus dietnya diubah nggak gara-gara ada pandemi ini? Jadi Seumur hidup nggak pernah minum vitamin ya. Jadi gara-gara pandemik ini jadi minum vitamin. Tapi kalau olahraga masih dipertahankan, nggak olahraga. kayaknya dipertahankan olahraga. Bumi ya. Aku nggak punya pembantu, jadi olahraganya nyapu. Betul, itu juga olahraga tuh. Masih kalau waktu mau coba olahraga lewat di download dan YouTube segala macam itu, anak-anak lihat aku udah bawa kayak mat yang di lantai gitu. Mau ngapain? Ini coba aja. Oh usah deh, aku bilang gitu. Terus itu juga bentukan aku juga kurang gitu enak ya. Suka merendah nih Dendi. Aku nggak bisa olahraga. Ya cuma kalau sekarang sih mungkin karena lagi kan Nggak sepedaan nih. Sepeda, kalau sepeda itu kan ya aku mencoba untuk daripada gue nggak gerak amat kaki gitu. Juga kan Bung Benny senang sepeda, terus apa Nah juga kan lagi selama pandemi ini ternyata dia mendadak jadi bisa naik sepeda roda 2 gitu loh sama omanya. Jadi ya itu bawanya tuh pengen naik sepeda mulu, kalau perut tidur pakai sepeda gitu, bawanya naik sepeda sampai akhirnya ya udah karena mereka mau naik sepeda ya aku mau ya coba untuk itu. Cuma kan sekarang kan situasi udah nggak begitu aman ya bersepeda dan lain sebagainya ya. Jadi ya saya ngeliat waktu sama kalau pergi juga sepedanya kelompoknya yang agak banyak, jadi ya ada sepupu aku, ada anak, jadi ya nggak pernah berdua gitu ya. Ya mencoba ngikutin meskipun ujung-ujungnya beloknya ke drive thru. Iya. Tapi Tendi kan Pesan makan. olahraga. Tendi tuh dalam rumah olahraga, di dalam rumahnya udah olahraga. Dari basement sampai kamar aja kan udah jauh. Ya ruko Pak, rumah saya ruko Pak. Bagus dong ya. Jadi kayak squat. Naik turun tangga terus. Udah pasti. Kalau kasih Sil olahraganya apa? Ditanya balik ya. Ya paling treadmill aja. Yoga ala. Contohnya Gitu. gerakan yoga aku pengen Ya. dengan base Kak. Namaste. Namaste. Doang kalau gue olahraganya namaste. Gajian dong. Sekarang itu kan tadi olahraga. Kalau dietnya gimana? Jadi banyak makan buah sayur. Nah kalau gue itu udah 4 tahun, 5 tahun gue nggak makan nasi dan karbohidrat yang berlebih, nasi mie gue nggak makan tuh ya. Oh no. Mie ya Iya, makan. semenjak pandemi saya makan semuanya. Iya, aku juga. Untuk menambah daya tahan tubuh Dari dulu ya. sampai sekarang nggak ada pantangan. Jadi, karena begitu setelah 5 tahun nggak makan nasi itu, pandemi makan nasi itu hiburan banget loh. Asli. Oh tadinya nggak makan karbo ya? Gua nggak makan nasi 5 tahun. Hmm. Pandemi 3 bulan. Apa penyebab awalnya tuh krit-kritnya Mas Dio? Kenapa Tendi? Awalnya apa? Pecah telurnya jadi makan nasi. Oh 3 bulan nih kan di rumah ya kan. Ini gila nggak ngapa-ngapain nih, si Sabria masak roa terus kan, ikan roa itu kan. Wah enak tuh pakai nasi. Biasanya makan ikannya doang, terus tiba-tiba dia makan pakai nasi. Wow, ini sih sah-sah aja lah kalau udah 3 bulan di rumah ya. Gua makan 1 kali, diterusin udah nggak mau balik lagi, makan nasi terus. Nasi putih kan, nggak nasi yang putih lain. bener. Iya. Lu pengen sate kelatak. Gak apa-apa lah ya, banyak makan. Wih, sate kelatak, yo. Mas Rio. Mas Rio kan lagi nggak pakai masker nih, berarti bisa dong nyanyi. Kok bisa aja? Iya dong. Ya udah gua ambil masker dulu. Mumpung lagi di studio juga kan. Ya nggak gitu juga. Nyanyi ya. Aduh. Jenuhnya apa gitu Ya ya. nggak menarik ya. biar Kalau nggak Tendi jenuh, itu Mas kan Dio. emang host, nggak harus ngomong. Kalau penyanyi nggak nyanyi nggak menarik ya ngomong doang.
Iya, makanya coba dalam lagi itu. Semua langsung dapat Mas Rio, tolong Mas Rio mau jujur hati aku Mas Rio. Mainkan Rio, mainkan Rio, mainkan. Mainkan Rio, katanya. Gua tepokin deh sekarang nih, kita tepokin nih. Yeay. Mas Rio ada request ya lagu buat dinyanyiin sama Mas Rio? Iya. Lagu apa dong Teh? Request. Lagu galau kali ya. Request. Oh, coba tuh. Dari tadi kan udah ketawa terus nih biar nangis dikit. Lagu ini aja lah. Lagu apa? Lagu apa dong? Atau single terbaru ada nggak Mas Rio? Tuh, kata Vini, aku terpukul dari jauh. Terus kata Mbak Hilda, tepok virtual, bukan tepok tidak kabur Tepuk ya. virtual. Tepok virtual. Aku jadi Yeay. damu. Lama sudah ku pendam, tertahan di bibirku. Mau ku tak menyakiti, meski begitu indah, ku masih tetap saja. Apa? Oh, Jenuh. Jenuh pakai masker. Jenuh dengan pandemi. iya di Jerman bisa berdusta, meski ku coba. Oh, tetap tak bisa. Dulu cintaku apa banyak padamu, entah mengapa. Oh ya, kini berkurang semuanya. Maaf padamu, lama sudah ku pendam, tertahan di bibirku. Mau ku tak menyakiti, meski begitu indah, ku masih tetap saja. Oh, jenuh. Oh, yeah, yeah, jenuh. Oh, na 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 padamu, ya. Lama sudah ku pendam, tertahan di bibirku. Mau ku tak menyakiti, meski begitu indah, ku masih tetap saja. Apa? Apa? Jenuh. Ini parah banget sih, aku tadi coba buka chat, maaf ya bukan fotoin. Cuman ini semua cewek-cewek satu Jakarta langsung muncul. Ih, iya bener juga tuh. OMG, love you Mas Rio. Generasi. Please buka mic, mau ikut nyanyi. Tuh, Mas Rio. Wow. Wah, nyanyi di Jogja deg-degannya sampai Jakarta nih. Satu lagi. Yuk, keterusan nih katanya satu lagi dong please. We want more. We want more. Kangen kan? Itu Ya. rekaman Kangen satu lagu. kangen.
Satu kali lagi dong, Mas Rio. Aman udah satu lagu. Playnya udah susah. Playnya udah tuh. Itu tadi dubbing. Itu tadi dubbing. Iya. Saking bagusnya aku juga sampai lagu gitu ini bener atau Iya. recorded sih? Banyak sekarang nyanyi karena nafas kurang panjang. Bisa aja. Mereka tahu ngibur orang. Makasih loh Mas Rio udah dihibur, menghibur sekali. Akhirnya dapat mendengarkan suara indah Mas Rio secara langsung, walaupun bukan langsung offline ya, tapi langsung di webinar gitu. Biasa kan cuma di radio atau di kaset. Kaset Mbak Sisil. Kaset. Kelepasan. Di handphone maksudnya di iTunes gitu. Kaset jadul banget ya. Apa nggak tahu, Manuel nggak tahu kaset pasti. Enggak ada. Yang diputar pakai pensil. Iya, dia nggak rusak. Tuh, Kayak- Hilda bilang gini, aduh sekali lagi dong, sayang Tuh, kan? kayak gitu. Tuh. Coba Mas Rio gimana? Kayak gini Cika, kerja sambil nyelinap tutup, aduh ngantuk hilang kot. Bos, gimana sih bos? Satu lagi please. Mari Lagu lagi, please. Dari tadi Teddy nggak buka komen, sekarang dia buka. Kacat dari tadi dia buka loh. Ih, bener-bener ini ya. terbukti nih. Satu manajemen. Tuh cewek-cewek. Duet sama Tendi. Yes. Ayo teh, duet teh. Nggak bisa, susah. Kalau aku mah gue. duetnya beda ya. Ya. Jadi Tuh, ya, ayo dong ini sekarang. beramal untuk kita semua kata Hilda yang lagi jenuh. Dok. Ayo. Bukan untukku ke atau aku Aduh. bertaruh ke. Aku mau nyiapin ember dulu nih sama Handuk, kayaknya nangis kalau lagu bukan untukku. Aku takkan bertahan. Oh my god. Iya langsung. Sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jalan suratan menuliskan dirimu. Memang bukan untukku selamanya. Yang umurnya dilewati sama lagu ini tepuk tangan dong. Berarti udah tua ya. Aduh. Yang make up ini itu Bumia. Oh gitu Bu Mia, bener. Jadi Iya. make up artis pertama kali yang megang muka gua adalah Ibu Mia tahun 99. Itu dia Anjir. itu udah senior. Wih. Makasih. Gue baru Biasa aja dong ini. Long Tendi lasting. gue udah nonton. Aku udah Tendi udah nonstop Masih yang gadis aku. apaan Tendi itu udah dahsyat banget. Ulang tahun gue yang ke-19 Anda? kan Tendi tuh di Hard Rock. Udah meroket gitu ya. Udah. Yang pertama kali di make up lo ya Rio ya. Gua Rio, pertama kali. Indi, Ferdi, Ben Pertama kali di di make up pernikahannya Ben. itu tahun 99 single Nada Kasih buat sama penyanyi Malaysia Era Fazira waktu itu. Oh yang ada kasih yang itu ya. Itu yang make up Bumi ya Buzet gila. Oh. Aku dulu masih kuliah. Oh, kali kuliah. Gua aja udah kuliah itu. Tapi aku pun bersyukur banget bahwa di awal-awal itu masih merasakan gitu di make up sama Bumia sebelumnya Iya kan? make up BCL gitu kan ya, kan sekarang lebih sering make up BCL Bunga Citra Lestari gitu. Jadi aku ngerasa bahwa aku secara Dulu Tendi juga badannya se-BCL kali.
waktu itu. Yang Bumia ketawanya nggak mau kencang. Kenapa? banyak cerita lah pokoknya Mbak Cicil. Coba deh Mbak Cicil. Udah ini musik dulu kakak aja, ini musik dulu. Bumia, Dapur Bumia. lama-lama dapur jangan. Iya. Kakakku juga sempat di make up sama Bumia, cantik banget deh. Oh, siapa? Ada Cindy namanya, Oh, kakak. Caroline Cindy yang di Tebet Mas. Pernah ya Bumia? Udah lama banget ya berarti. Iya, udah lama, berapa tahun. Ih, cantik banget. Dia ingat dia Bumia tuh nggak pernah lupa sama klien-klien. Apa? Bumia nggak pernah lupa sama kliennya. Luar biasa. Ini ingat kan? Masih ingat kalau lihat mukanya, kalau nama kadang-kadang emang suka. Iya, gitu. Aku juga suka gitu, mesti lihat mukanya. Oh, aku udah disuruh terus udah gini-giniin, padahal masih seru lah gua sama Teh Indi, sama Bumia, sama Mas Rio. Kayaknya tadi tuh nyanyiannya Mas Rio menjadi penutup perjumpaan kita deh. Ya kan Gimana kalau kita bikin rutin? Nah, boleh tuh, setuju banget. Coba Pak Eksplornya ini kan suaminya Bumia. Kang Ujo, gimana Kang Ujo? Sering-sering ya? Begini katanya Bu. ganti laptop terus. Kita harus ketemu ya, maksudnya kalau Iya, udah ada iya. vaksin kita bikin live langsung. Setuju. Di make upin sama Bumia ya. Yang dulu aja di rutinnya sini. Itu vaksin nanti tetap menjadi rencana yang memang sudah kita persiapkan. Tapi pastikan teman-teman di sini setuju nih kalau di kolom chat nih di apa reguler gitu pertemuannya, ya kan? Reguler, Jadi gimana? kita tamunya ganti-ganti tapi Bumia Ya, tetap yang karena penting nih. Yang penting ini. Serem banget. Itu gue banget sih, itu gue banget sih. Siapa aja tetap gue yang make up ya. iya dong. Setuju. Kalau gitu berarti kita harus berpisah nih. Terima kasih banyak Teh Indi, Bumia, Mas Rio sudah hadir dan semua para peserta. Ya. Tahun baru ada rencana apa di masing-masing tempat? Bumi, Oh iya tuh benar. Mas Rio mungkin tahun baru. Mau pisah Teni. Aku udah. Ayo dong kasih tahu tahun baru. 2020. Tuh, tadi Udah juga closing. cewek juga di sini nih. Biar Tuh, cepat. Asli dong nambah lagi tuh kata Vini itu. Saya. Ya, Nggak selesai-selesai nyanyi. ya, gimana Tahun gimana? baru saya Tahun baru. ada di Jogja aja di rumah karena emang nggak ada acara. Karena emang kan Temen kan. acara-acara nggak boleh gitu kan. Iya jadi di rumah aja kita bakar-bakaran daging ya Oh, bukan. baru. Dan ini gimana? Bukan bakar rumah ya? Emosi. Ya, tampil cantik tahun baru alam. Apa? Tampil cantik tahun baru ala Tapi Bumia. mungkin tahun walaupun baru di mau rumah bikin aja. acara sendiri. Mandi aja nih, mandi yang bersih. Wah, aku males mandi nih Bu. Kalau nggak usah mandi di make upin gimana? Mandi online. Enggak bau nanti. Mandi online. Mbak Cicil ngapain tahun baru? Aku nggak ada sih, paling di rumah aja Teh. Kalau Teh Indi gimana? Bikin lagi, bikin Teni gini lagi ngapain? aja. Oke. Bikin Teni. gini lagi ya? Mampu Oke. ngapain? Dipertimbangkan. Tahun baru ganti kulit. Kayak ular. Ular kali ya. Nanti kita ke Jogja nanti kita nengokin Rio ke Jogja rame-rame Jogja ya. dong. Teh Indi apa? Teh Indi belum jawab loh. Teh Indi rencana tahun baru apa? Ibu nanyanya juga kadang buat saya bingung ya. Karena karena saya juga lagi ada ide. Nggak ada ya. Jadi kayak semua bakal stay at home ya. Spending time with small family. Cuma no Ferdi aja yang di Bali dia. Ya. Iya, seru tuh. Tapi mungkin tempat-tempat juga ada batasan waktunya ya. Soalnya di Jakarta juga kan memang nggak ada yang buka. Kan? Iya, betul. Oh iya, ada buka ya? Nah, sebelum kita menuju ke akhir acara nih, kasih dong harapan-harapan untuk 2021 apa sih dari Teh Indi, Bumia, dan Mas Rio? Kaminya dulu mungkin yang lebih Iya, Bumia.
gimana? Loh kok buminya hilang? Ya, ya. Kapan 2021? Satu. Yang paling cepat tuh. Nyataan aja lah, nggak usah harapan. Iya sih, udah capek sama harapan, kita kenyataan aja. Udah Bapaknya capek. juga udah capek ya sekarang ya. Apa? Udah capek sekarang ya Bang Mia ya. Katanya agak turun ya. Lihat radiasi laptop ya. Aduh, Jadi nggak ada nih harapan. Harapannya apa ya? Harapannya kita sehat-sehat lah kalau Amin. sehat terus, bisa saling ini, bisa saling menjaga, saling membantu. Ya, itu sih yang penting. Membantu Ya, apa Mbak Mia? Membantu temannya. Udah dong, gue lapar banget. Oke, sorry. Kalau Teh Indi sama Mas Rio deh. Oke, Teh Indi dulu, abis itu Mas Rio, abis itu baru kita closing. Jangan, gue dulu, baru ditutup sama Tendi. Yang lebih Oh gitu? Iya dong. Ya udah deh. Harapannya 2021 ya itu tadi ngejalanin segala sesuatunya lebih baik lagi, terus mudah-mudahan ya semuanya bisa baik di 2021 lah, nggak kelamaan pandeminya kayak gitu. Ditepukin live. Bisa. Manis. Agak Jangan sulit nangis kalau dong. aku Manis. 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 Apalagi jangan jadi manis karena aku nggak butuh. Aku udah bosen sebetulnya dengan situasi seperti ini. Ya, berharap bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya meskipun nama aku bukan indah. Itu aja. Kita bisa bersabar, kita mencoba bisa tenang, mencoba bisa tenang. Caranya dari mana? Dari diri sendiri. Karena kalau kita nggak mulai, yang lain cuma nggak akan bisa. Itu aja. Wow, bravo. Sangat menginspirasi. Nanti aku Oke. akan niat. Berarti kita harus tutup nih, dan dunia juga udah lapar kesiak. Tuh kan offline sih, kalau online kan kita bisa makan bareng. Bisa aja Bu, kan pakai jarak. Oh gitu. Ya udah, terima kasih banyak ya Teh Indi udah hadir, Bu Mia dan Mas Rio, terima kasih banyak sudah bersedia hadir dan Kang Ujo yang nggak terlihat tapi Kang Ujo nggak terlihat sini kan, Kang Ujo biar terlihat. Kang, ditanyain sama Teh Indi, sama istri tercinta, sama Mas Rio tuh. awal loh. Kang Ujo, wah itu aku lihat film itu seperti ikan pakai telur ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah hadir. Semoga acara ini dapat menghibur dan menginspirasi kita semua. Artinya Cecilia Karina harus pamit undur diri. Sampai berjumpa di acara Gatra Bicara selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Oh, gile ya. Mbak Indi, terima kasih ya. Udah keluar ya? Oh, udah semua. Oke guys, thank you semuanya ya. Alhamdulillah semua sudah berakhir.